hakim-hakim itu sendiri. Pengantar atau prolog di awal itu menjelaskan kegelapan pelukan Kanaan dan kemerosotan. Hakim-hakim pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 6 menjelaskan itu. Di mana dalam hal ini saudara, ya kematian Yosua sedikit disinggung. Dan juga ditambah kegagalan beberapa suku-suku di Israel, yaitu dari antara 12 suku tadi, untuk membersihkan tanah Kanaan dari suku-suku yang tidak Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena suku-suku itu tidak percaya sama Tuhan, Bapak Ibu, itu kira-kira. Makanya Tuhan bilang, harusnya kalian usir. Karena kalau mereka itu makin berkembang biak, nanti kalian ada yang nikah lah. Akhirnya kalian apa? Pindah Tuhan lah, pindah agama lah, pindah keyakinan. Seperti orang Kristen di Indonesia lah nih kira-kira. Ya, maka karena mereka kompromi, maka Tuhan marah. Ini dicatat juga di dalam bagian kitab Hakim-Hakim pasal pertama. Yang kedua, kegagalan. Ya, mereka tadi karena masih berselingkuh tanda kutip ya. Alias masih berkompromi lah dengan suku-suku lain yang tidak Tuhan kehendaki karena mereka di kanan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu kan menyebabkan bangsa Israel itu mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Kemerosotan rohani. Karena banyak di antara mereka yang mungkin juga nikah dengan suku-suku lain yang belum bertobat itu, yang tidak mereka usir dari tangan kanan, kan menikah. Akhirnya apa? Pindah Tuhan, ganti agama. Kan itu. Menyebabkan apa? Kemerosotan moral. Artinya apa? Perilaku-perilaku seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu menjadi subur. Konkretnya apa? Misalkan poligami. Karena suku yang tadi kan tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus mereka. Tidak percaya. Mereka percaya sama dewa-dewa mereka. Jadi pernikahan poligami jadi dihalalkan itu. Nah, orang Israel jadi ikut-ikutan poligami karena sudah ganti Tuhan. Ganti agama kan kira-kira begitu. Nah, itu muncul. Dan juga apa? Murtad mereka. Meninggalkan Tuhan. Sama persis seperti orang-orang Kristen Indonesia. Yang juga apa? Banyak murtad. Karena faktor suami atau istri. Murtad. Supaya bisa punya istri banyak. Atau punya suami banyak. Murtad. Supaya bisa jadi anggota apa? Pejabat. Kan begitu dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang kan. Nah itu sudah ada di zaman hakim-hakim sebenarnya. Dan akhirnya itu menyebabkan mereka gagal diberkati oleh Tuhan. Nah di bagian yang kedua, ya Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 16 dan juga 31. Hakim-Hakim 3 pasal 31. Menceritakan berulang kembali apa itu? Ya dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Itulah kan janji bangsa Israel seperti orang Kristen zaman sekarang Bapak Ibu. Ya, tapi waktu mereka minta tolong sama Tuhan, bertobat sama Tuhan, Tuhan juga nggak ingkar janji. Tuhan pulihkan juga. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, ya konsistensi kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan berubah itu sebenarnya lebih dirindukan Tuhan dan lebih menguntungkan juga itu buat kita. Karena kenapa? Berkat Tuhan itu akan selalu terus. Kata firman Tuhan, mengalirlah. Kan kira-kira jadi begitu. Oke. Lalu di bagian ini dijelaskan juga para hakim yang muncul pada saat ini. Di zaman ini. Otniel. Ini hakim pertama nih. Otniel. Disinggung masa kerjanya dia itu di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Yang kedua Hakim Ehud. Disinggung, dicatat dalam Hakim-Hakim 3 12 sampai dengan 30. Itu hakim yang kedua. Hakim yang ketiga Samgar. Dicatat dalam Hakim-Hakim 3 31. Lalu seterusnya Hakim Deborah dan Barak. Ditulis dalam Hakim-Hakim 4 sampai dengan 5. Lalu hakim selanjutnya Gideon. Ditulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 8 masa pelayanannya. Lalu terus lagi apa? Hakim Yefta. Dicatat dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 12 dan juga ya 7. Dan yang terakhirlah Hakim Simpson. Ya, di dalam Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16 dicatat semuanya. Apa yang dilakukan dan berapa lama di sana dipakai Tuhan. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi nanti masa lamanya mereka melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai hakim. Oke, di bagian yang ketiga kekacauan rohani. Karena tadi kan mulai hidup kompromi ya. Sehingga ganti Tuhan, ganti agama, ganti istri, ganti suami. Itulah kerjanya kan gitu. Karena mereka tak kompromi dengan ada kehadiran suku lain. Terjadi kemerosotan moral dan kekacauan rohani. Di Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 21 dan juga dengan 25.
Nah, jadi di bagian terakhir ini digambarkan panjang lebar kepada kita dampak dari kemurtatan menyebabkan bangsa Israel itu mengalami banyak persoalan, masalah yang tidak tidak. Ditambah lagi di sana mulai mengikuti iman suku-suku yang tidak percaya sama Tuhan di luar daripada 12 suku bangsa Israel ya, yaitu apa? Menyembah patung, menyembah roh-roh kakek nenek moyang opung mereka. Maka tidak aneh ya, kejahatan moral, tingkat kejahatan kriminalitas semakin bertambah di era ini.